Pernah kebayang nggak? Gimana caranya sebuah negara itu bisa secara sengaja ngerancang sebuah sistem yang bikin warganya jadi miliarder? Nah, hari ini kita bakal bongkar cerita luar biasa dari Singapura. Ini bukan cuma soal keajaiban ekonomi biasa, tapi ini soal sebuah desain kebijakan yang super sistematis yang tujuannya buat ngubah nasib finansial warganya. Jadi, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana ceritanya warga biasa di Singapura, bukan cuma para konglomerat ya, bisa punya harta miliaran rupiah? Jawabannya itu bukan kebetulan, sama sekali bukan. Ada sebuah mesin tersembunyi yang kerja di belakang layar. Dan sekarang kita bakal bedah mesin itu bareng-bareng. Oke, kita mulai dari angka yang bikin melongo. Rata-rata kekayaan bersih tiap orang dewasa di Singapura itu 7,5 miliar. Gila kan? Dan inget ya, ini bukan kekayaan segelintir orang terkaya. Ini angka rata-rata. Artinya, secara statistik, hampir setiap orang yang kamu temui di jalanan Singapura itu seorang miliarder kalau dirupiahin. Oke, mungkin kamu mikir, angka rata-rata kan pasti ketarik ke atas sama yang super kaya. Benar, itu pemikiran yang kritis. Tapi coba lihat angka yang ini. Ini mediannya. Artinya ini adalah kekayaan orang yang posisinya persis di tengah-tengah. Angkanya masih 1,9 miliar. Ini bukti kalau kekayaannya tuh beneran nyebar, nggak cuma ngumpul di puncak doang. Coba perhatikan deh, gimana jaraknya ini malah makin lebar. Dulu di tahun 1970, PDB per kapita Singapura itu sekitar 11 kali lipat dari Indonesia. Hari ini, kesenjangannya jadi 18 kali lipat. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi kenapa mereka kaya, tapi kok bisa mereka larinya jauh lebih kencang dari kita? Tentu, pasti ada beberapa jawaban klise yang sering kita dengar soal suksesnya Singapura. Jawaban-jawaban yang ya udah kita tahu lah. Tapi coba kita geser dulu itu semua, karena ada satu faktor kunci yang jauh lebih menarik dan jarang banget dibahas. Iya, kita semua tahu, mereka anti korupsi, negaranya kecil jadi gampang diurus, perdagangannya juga kuat. Semua itu benar. Tapi, itu semua nggak menjelaskan gimana caranya seorang pegawai kantoran biasa bisa punya aset miliaran. Ada satu bumbu rahasia di resep sukses mereka, dan inilah yang bakal jadi fokus kita sekarang. Nah, ini dia kunci dari semua misteri ini. Housing and Development Board, atau disingkat HDB. Mungkin kedengarannya kayak program perumahan rakyat biasa, tapi percaya deh, ini adalah jantung dari mesin pencetak kekayaan mereka. Jadi, HDB itu badan pemerintah yang nyediain perumahan publik. Tapi, jangan bayangin ini kayak program rumah susun biasa ya. Dari awal banget tujuannya itu bukan cuma buat ngasih atap di atas kepala. Ini adalah alat ekonomi yang sengaja dirancang buat membangun kekayaan warganya. Filosofi di baliknya itu bisa kita rangkum dalam satu kalimat yang powerful ini. Tujuannya itu bukan amal atau bansos. Ini adalah program untuk membagi-bagikan kekayaan negara langsung ke kantong warganya. Sebuah konsep yang radikal banget, tapi juga efektif banget. Coba kita bandingin biar jelas bedanya. Di banyak negara, termasuk kita di Indonesia, program perumahan pemerintah itu fokusnya ngebantu masyarakat berpenghasilan rendah supaya bisa punya rumah. Fokusnya di kepemilikan. Nah, di Singapura tujuannya beda level. Mereka ngasih aset, yaitu apartemen, dengan diskon gate day ke mayoritas warga, biar mereka bisa dapat capital gain atau keuntungan modal. Jadi tujuannya itu emang buat bangun kekayaan. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat gimana mesin kekayaan ini benar-benar bekerja di kehidupan nyata. Kita bakal bedah satu contoh konkret gimana seorang warga biasa bisa dapat apa yang bisa kita sebut jackpot. Ini cerita beneran dari seorang teman saya. Di tahun 2016, dia beli flat HDB yang belum dibangun. Harganya $350.000 Singapura. Dia cuma perlu bayar DP 5%. Flatnya baru jadi tahun 2020, dan saat itulah dia baru mulai bayar cicilan. Dan sekarang, harga pasar flat yang sama udah meroket jadi $850.000. Yuk, kita hitung bareng. Dari 350.000 jadi 850.000. Itu artinya ada keuntungan modal sebesar $500.000 Singapura. Kalau kita rupiahkan, itu sekitar 6 miliar rupiah. Untung segitu dari satu transaksi yang disubsidi pemerintah. Ini duit yang benar-benar bisa mengubah hidup. Nah, ini dia poin krusialnya. Karena DP awalnya super kecil, cuma 5%, imbal hasil atau return on investment-nya jadi gede banget. Bisa sampai 45 kali lipat. Makanya ini disebut jackpot. Kamu taruh modal sedikit dan negara bantu melipat gandakannya berkali-kali.
Dan ceritanya nggak berhenti di situ. Setelah periode tinggal minimum, biasanya sih 5 tahun, warga bisa nyawain flat HDB mereka. Karena harga belinya disubsidi habis-habisan, cicilan bulanannya jadi rendah banget. Kayak contoh di sini, mereka bisa dapat duit sewa $3.000 sebulan, sementara cicilannya cuma $1.200. Hasilnya, pendapatan pasif hampir $2.000 tiap bulan. Ini kayak nemuin glitch uang tak terbatas di dunia nyata. Kisah satu orang tadi kan keren banget ya. Tapi sekarang coba kita zoom out dan lihat dampaknya dalam skala yang lebih besar. Gimana sih kebijakan ini membentuk struktur kekayaan seluruh masyarakat Singapura secara terencana? Data ini nunjukin semuanya dengan jelas banget. Buat kelompok 20% penduduk dengan penghasilan terendah, 93% dari total kekayaan mereka itu datangnya dari 2 program pemerintah, Property HDB dan CPF, itu dana pensiun wajib mereka. Ini bukti mutlak kalau sistem ini emang dirancang secara spesifik buat ngangkat fondasi ekonomi warganya dari bawah. Sekarang kita bandingin sama 20% penduduk yang paling kaya. Porsi kekayaan mereka dari properti dan CPF jauh lebih kecil kan? Mereka bangun kekayaan dari bisnis, saham, dan investasi lain. Ini nunjukin kalau program HDB itu beneran jadi fondasi ekonomi buat mayoritas warga, bukan cuma bonus buat orang yang udah kaya. Sistem ini juga sengaja dirancang buat terus berjalan kayak tangga eskalator gitu. Warga didorong buat naik kelas. Mereka jual HDB pertama dengan untung gede, terus duitnya dipakai buat modal beli HDB kedua yang lebih besar, yang harganya lagi-lagi disubsidi. Ini adalah tangga eskalator kekayaan yang terus naik sepanjang hidup mereka. Setelah lihat semua ini, pertanyaan besarnya sekarang adalah, apa yang bisa kita pelajari? Apa sih inti dari strategi brilian ini yang mungkin bisa relevan buat kita di tempat lain? Nah, ini dia kesimpulan utamanya. Singapura ngajarin ke seluruh dunia bahwa kebijakan perumahan itu nggak harus cuma soal nyediain tempat tinggal. Kalau dirancang dengan cerdas, perumahan bisa jadi alat kebijakan publik yang paling ampuh buat menciptakan dan menumbuhkan kelas menengah yang stabil dan sejahtera. Jadi, saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Coba bayangin, gimana jadinya kalau tujuan utama program perumahan di negara kita itu bukan lagi sekadar bantu kita punya rumah, tapi secara aktif dirancang untuk membangun kekayaan kita. Kira-kira apa yang bakal berubah? Sebuah pemikiran yang menarik kan? Terima kasih sudah menyimak.